Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wildan Nafi'i MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Pendidikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa beraktivitas dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Nikmatul Faidah dan 2 teman saya Nafiatul Fadilah dan Noviana Ramadhani akan mempresentasikan PowerPoint kami yang kami susun untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Hadis Pendidikan, yaitu tugas untuk menelusuri hadis tentang pendidikan keluarga. Gambaran umum tentang pendidikan keluarga. Secara teori, proses penyelenggaraan pendidikan dibangun atas 3 pilar utama, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah atau pemerintah. Dari ketiganya, keluarga dipandang sebagai pilar yang berpengaruh besar pada pendidikan. Keluarga menjadi rujukan awal bagi manusia secara umum untuk membentuk paradigma kehidupan. Dengan demikian, pendidikan keluarga tidak hanya bertujuan sebagai proses pemindahan pengetahuan, melainkan juga sebagai penanaman nilai. Pada tugas ini, kami mengutip sebuah hadis tentang pendidikan keluarga yang berbunyi, Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaq alaih. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya. Demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berangkat dari hadis tersebut, kami menganalisanya dari 3 kitab induk yang berbeda. Yang pertama adalah ditemukan pada kitab Sahih Bukhari, yang redaksinya berbunyi, Haddatsana Abdan, Ahbarona Abdullah, Ahbarona Musa ibn Uqbah, An-Nafi' an ibni Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, Abdan telah menceritakan kepada kami, Abdullah telah menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah telah menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Umar radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua bertanggung jawab atas kepemimpinan kalian. Dan raja adalah pemimpin, dan laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan perempuan adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Jadi kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua bertanggung jawab atas kepemimpinan kalian. Kemudian kami analisa, yang pertama adalah analisa matan. Jika dilihat dari grafik, matan hadis ini pada kitab Sahih Bukhari tergolong hadis Sahih li ghairihi. Yakni maksudnya, sebenarnya hadis ini masih tergolong hadis hasan, yaitu hadis hasan li dzatihi. Namun karena dikuatkan oleh periwayatan lain yang semisalnya, sehingga membuat hadis ini menjadi kuat. Dan grafik berwarna hijau menandakan tidak ditemukan syadz pada matan hadis ini. Selanjutnya adalah pohon sanad dan analisanya. Berdasarkan pohon sanad di samping, dapat diketahui bahwa sanad hadis tentang pendidikan keluarga pada periwayatan di kitab Sahih Bukhari ini bersambung. Dibuktikan dengan tidak adanya rawi yang terputus, yaitu dimulai dari Abdullah bin Umar, terus bersambung sampai Muhammad bin Ismail. Sehingga dikatakan hadis ini mutasil.
Yang kedua, sanadnya tidak bercabang sehingga dikatakan sebagai hadis ahad. Selanjutnya adalah analisa rawi. Berdasarkan pohon sanad di samping, diketahui semua perawinya berwarna hijau gelap dan abu-abu. Hal ini berarti semua perawinya berstatus sikoh. Maksudnya, semua rawi pada sanad ini merupakan orang yang dobit, kuat dalam hafalannya, serta adil, yaitu menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan dosa besar dan mampu menjaga wibawanya. Sehingga dari penelusuran tersebut dapat kami simpulkan bahwa hadis tentang pendidikan keluarga yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail al-Bukhari atau yang lebih dikenal dengan Imam Bukhari dapat disimpulkan bahwa sanad dalam hadis tersebut mutasil dari Imam Bukhari sampai ke Abdullah bin Umar. Kemudian matan hadis ini tergolong sahih li ghairihi dan tidak ditemukan syadz serta seluruh perawinya berstatus sikoh. Maka dapat disimpulkan bahwa derajat hadis tersebut adalah sahih. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi Jawami. Pertama untuk analisa matanya, di sini kebanyakan hampir semuanya berwarna hijau dan di ujung ada sedikit yang berwarna kuning. Kemudian di sini juga diketahui pada catatan hadis ini disebut sahih li ghairihi, yaitu hadis yang sebenarnya masih tergolong hasan li dzatihi, namun karena banyak periwayatan lain yang semisalnya sehingga dapat menguatkan hadis ini. Dan tidak ditemukan syadz pada matan ini karena ditunjukkan dengan grafik yang berwarna hijau. Kemudian untuk analisa sanadnya, yang pertama sanadnya ini bersambung. Jadi ini tergolong hadis yang mutasil. Dimulai dari Abdullah bin Umar, kemudian dari Abdullah bin Umar meriwayatkan pada Nafi' Maula ibn Umar, kemudian beliau meriwayatkan pada Musa bin Uqbah, kemudian beliau meriwayatkan pada Abdullah bin Al-Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak meriwayatkan pada Abdullah bin Utsman, kemudian dari Abdullah bin Utsman meriwayatkan pada Muhammad bin Ismail. Ini diketahui semuanya bersambung, tidak ada yang terputus, sehingga disebut sebagai hadis yang mutasil. Untuk analisa rawinya, di sini Abdullah bin Umar berwarna abu-abu, yang menandakan bahwa tergolong sahabi yang sudah jelas kedobitannya. Kemudian mulai dari Nafi' Maula ibn Umar sampai Muhammad bin Ismail, di sini berwarna hijau gelap atau hijau tua, yang berarti beliau semua ini berstatus sikoh, yakni kuat dalam hafalannya dan adil atau menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan dosa besar dan dapat menjaga wibawanya. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada kitabnya Sahih Bukhari tergolong hadis yang sahih. Untuk selanjutnya adalah pada kitab Sahih Muslim yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini akan melanjutkan pemaparan penjelasan dari hadis pendidikan keluarga. Yang selanjutnya hadis pendidikan keluarga yang dikutip dari kitab Sahih Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim ini hadisnya yang berbunyi Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Laisun wa haddatsana Muhammad bin Rumhi, haddatsana Laisu an Nafi' an Ibni Umar an Nabi annahu qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadatsana Muhammad bin Bashar, yang artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Lais, dan telah menceritakan kepada kami Lais bin Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda, kalian semua adalah pemimpin dan kamu semua bertanggung jawab atas kaumnya.
Karena penguasa atas rakyat atau manusia adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas kaumnya, dan seorang laki-laki itu adalah pemimpin atas umat di rumahnya atau di dalam keluarga, dan dia bertanggung jawab atas mereka, dan seorang wanita adalah pemimpin atas rumah dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka, dan seorang budak adalah pemimpin atas harta majikannya, dan dia bertanggung jawab untuk itu. Jadi kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua bertanggung jawab atas kaumnya. Dan telah diceritakan dari Abu Bakar bin Syuaibah kepada kami, telah diceritakan dari Muhammad bin Bashar kepada kami. Untuk analisa matan dari hadis tersebut yang dikutip dari kitab Sahih Muslim, ini jika dilihat dari beberapa grafik matan hadis ini, termasuk Sahih li ghairihi, yakni maksudnya sebenarnya hadis ini termasuk hadis hasan li zatihi. Namun hadis ini tuh dikuatkan oleh periwayatan yang lain sehingga hadis ini menjadi kuat dan diriwayatkan oleh perawi yang kurang dobit. Tetapi pada matan hadis ini tidak mengandung syad ataupun ilah. Jadi hadisnya matan hadis di sini termasuk sahih li ghairihi. Dan untuk pohon sanad dan analisanya, sanad pada periwayatan di kitab Sahih Muslim ini termasuk mutasil. Kenapa kok mutasil? Dikatakan mutasil di sini karena sanadnya bersambung dan tidak terputus. Ini sanadnya bersambung ya, walaupun banyak cabangnya. Dan sanadnya bercabang sehingga bercabang ini dikatakan dengan mutawatir. Jadi mutawatir itu bercabang. Kalau tidak bercabang itu namanya ahad. Dan untuk selanjutnya, sanadnya pada hadis ini terdapat 18 cabang ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 cabang. Dan untuk analisa rawi, yaitu adapun di sini terdapat rawi yang hasan dan rawi yang dhaif. Dan perawi yang hasan diantaranya yang pertama Usamah bin Zaid dari Al-Jari wa Ta'dil menurut Abu Ahmad bin Adi Al-Jurjani bahwasanya ini tidak terlalu buruk. Dan Abu Al-Qasim bin Bishakwal juga berpendapat bahwasanya dia menyebutkannya dalam Syekh Abdullah bin Wahab dan dia berkata hadis itu diterima dan dia memiliki riwayat yang ditolak oleh Az-Zuhri. Perawi hasan yang kedua yaitu Ad-Dolak bin Utsman. Jarh wa Ta'dil menurut Abu Qasim bin Syakwal bahwasanya dia menyebutkan dalam Syekh Abdullah bin Wahab dan dia berkata lemah. Dan Abu Bakar Al-Baihaqi juga berpendapat bahwasanya dia menyebutkan dalam ilmu sunnah dan efeknya dan dia mengatakannya dari orang yang dapat dipercaya dan terbukti. Untuk perawi hasan yang selanjutnya yaitu Muhammad bin Abi Qudaik. Jarh wa Ta'dil menurut Abu Hatim bin Habban Al-Basri bahwasanya dia menyebutkannya dia orang-orang yang dapat dipercaya dan dia berkata mungkin dia melakukan kesalahan. Abu Abdullah Al-Hakim juga berpendapat bahwasanya dia menyebutkannya di Al-Mustadrak dan dia berkata percayalah padanya. Orang yang selanjutnya yaitu Harmilah bin Yahya. Jarh wa Ta'dil menurut Abu Ja'far Al-Aqili bahwasanya dia adalah orang yang paling berpengetahuan tentang Ibnu Wahab dan dia insya Allah dapat dipercaya. Dan Abu Hatim Ar-Razi juga berpendapat bahwasanya dia menulis pidatonya dan tidak memprotesnya. Dan untuk perawi yang dhaif pada hadis yang dikutip ini, perawi yang dhaif itu ada satu, yaitu Ahmad bin Abdurrahman. Dan Jarh wa Ta'dil menurut Abu Ahmad bin Adi Al-Jurjani bahwasanya saya melihat para syekh Mesir dengan suara bulat menyetujui kelemahannya. Jadi Ahmad bin Abdurrahman di sini lemah dalam segi hafalannya ya. Dan semua yang mereka sangkal mungkin siapa saja pamannya,
memilihnya untuknya. Abu Al-Faraj bin Fauji juga berpendapat bahwasanya dia menyebutkan dalam mengungkap nikob dan dia berkata, keponakanku Abdullah bin Wahab meriwayatkan atas otoritas pamannya. Nah, untuk kesimpulan dari pemaparan tadi bahwasanya dari penerusan hadis tentang pendidikan keluarga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini dapat disimpulkan bahwa sanad dalam hadis tersebut mutasil dari Imam Muslim bin Al-Hujjaj sampai ke Abdullah bin Umar. Dan kemudian matan hadis ini tergolong sahih li ghairihi. Dan hadis ini termasuk hadis hasan li dzatihi, namun dikuatkan oleh periwayatan yang lain sehingga hadis ini menjadi kuat. Tetapi pada matan hadis ini tidak ditemukan syadz. Namun dalam perawinya ditemukan beberapa perawi yang hasan dan dhaif yang sudah saya paparkan atau jelaskan tadi. Maka dapat disimpulkan dari hasil analisa matan, sanad dan rawi di atas bahwa derajat hadis ini yaitu hasan. Baik, untuk selanjutnya kita lihat di aplikasi Gawame. Ini untuk sanadnya. Di sini sanadnya ada 18 cabang, yaitu dari Abdullah bin Umar ke Nafi' Maula Ibnu Umar, Usamah bin Zaid, terus bercabang, tapi di sini bersambung ya. Dan di sini terdapat perawi yang dhaif yaitu Ahmad bin Abdurrahman yang ini. Di sini dhaif dan Harmilah bin Yahya di sini derajatnya yaitu hasan. Ini Usamah bin Zaid, Ad-Dhahhak bin Utsman, Muhammad bin Butik di sini juga termasuk hasan. Karena emang dari kutipan dari kitab Sahih Muslim di sini emang biasanya itu sanadnya banyak cabangnya. Nah, di sini saya kebagian Imam Muslim yang cabangnya sampai 18 cabang. Dan untuk ini untuk grafik dari hadis tadi. Bahwa di sini grafiknya sahih li ghairihi. Jadi masih sahih li ghairihi. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya Nafiatul Fadilah. Berikut merupakan hadis tentang pendidikan keluarga dari redaksi kitab Jami' Tirmidzi yang berbunyi hadasana Qutaibah itu hadasana Laisu an Nafi' an Ibnu Umar an Nabi qala ala kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'ala nasi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa hiya mas'ulatu anhu wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Qala Abu Isa wa fil babi an Abi Hurairah wa Anasi wa Abi Musa wa hadisu Abi Musa wairu mahfud wa hadisu Anasi wairu mahfud wa hadisu
wa hadisu Ibni Umar hadisun hasanun sahih. Qala hakahu Ibrahim bin Bashari Ramadi an Sufyan bin Uyainah an Buraidi bin Abdillah bin Abi Burdah an Abi Musa an Nabi akhbarani bidzalika Muhammadun bin Ibrahim bin Bashari qala wa rawa ghairu wahidin an Sufyana an Buradin an Abi Burdah an Nabi mursalan wa hada ashahu qala Muhammad wa raw Ishaq bin Ibrahim an Muadi bin Hisham an Abi an Qatadah an Anasin anin Nabi innallaha sa'ilu kulla ra'i amastarhah qala sami'ta Muhammad yaqulu hada ghairu mahfud wa inna masyahihu an Muadi bin Hisham an abihi an Qatadah an Hasani an Nabi mursal yang artinya Qutaibah memberitahu kami, Al-Laits memberitahu kami tentang manfaat dari Umar dari Nabi. Dia berkata, bukankah kamu semua adalah pemimpin dan masing-masing dari kamu bertanggung jawab atas kepemimpinannya? Karena penguasa yang memimpin rakyat adalah seorang pemimpin dan bertanggung jawab atas dia. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas rumahnya dan bertanggung jawab atas mereka, dan wanita itu adalah pemimpin di rumahnya. Dan itu adalah pertanyaan tentangnya, dan seorang nelayan adalah seorang pemimpin atas tuannya, dan dialah yang bertanggung jawab atas dia. Abu Isa berkata, dan di depan pintu dari Abi Hurairah dan seterusnya, dan Abu Musa, dan hadis Abu Musa tidak terpelihara. Dan hadis Ibnu Umar adalah hadis yang baik dan sahih. Dia berkata, diriwayatkan oleh Ibrahim bin Bashar al-Ramadi dari Sufyan bin Uyainah dari Buriyat bin Abdullah bin Abi Burdah dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi Muhammad bin Ibrahim bin Bashar mengatakan ini kepada saya. Dia berkata, dan lebih dari satu diriwayatkan dari Sufyan dari Buriyat dari Abu Burdah dan dari Nabi, dan ini lebih tepat. Muhammad berkata, dan Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan dari Mu'ad bin Hasham dari ayahnya di Khatar Anas dari Nabi. Tuhan akan bertanya kepada siapa pemimpin tentang apa yang dia percayakan kepadanya. Dia berkata, saya mendengar Muhammad. Dia berkata, ini tidak disimpan, melainkan sahih dari Mu'ad bin Hisham, atas kekuasaan ayahnya, atas kekuasaan Al-Hasan, atas kekuasaan Nabi. Kemudian, apabila dilihat dari analisa matan, grafik dari hadis ini termasuk hadis sahih li ghairihi, yaitu hadis yang memiliki derajat atau status yang lebih tinggi daripada hadis hasan li zatihi, namun lebih rendah dari hadis sahih li zatihi. Hadis li sahih li ghairihi memiliki kedudukan yang sama dengan hadis sahih. Kemudian apabila kita melihat dari pohon sanad dan analisanya, yang pertama, dalam periwayatan ini sanadnya ialah bersambung, sehingga hadis ini dikatakan hadis yang mutasil. Kemudian kedua, sanad dalam hadis yang diriwayatkan pada kitab Jami' Tirmizi ini juga tidak bercabang, sehingga dapat dikatakan hadis ini ialah hadis ahad. Kemudian terkait analisa rawi, berdasarkan pohon sanad di samping, diketahui semua perawinya berwarna hijau gelap dan abu-abu. Hal ini menandakan berarti semua perawinya berstatus sikoh. Maksudnya semua rawi yang meriwayatkan hadis ini merupakan orang yang memiliki kepribadian adil dan zahid. Lalu kita melihat pada aplikasi Qawami Al-Kalam. Di sini terlihat bahwa matan hadis ini kebanyakan berwarna hijau. Kemudian
terdapat warna kuning juga, di mana ini termasuk hadis sahih li ghairihi. Yang mana hadis sahih li ghairihi itu hadis yang berstatus lebih tinggi daripada hasan li zatihi dan lebih rendah dari hadis sahih li zatihi. Lalu kita merujuk pada sanadnya. Sanadnya ini merupakan sanad yang bersambung, sehingga dikatakan hadis mutasil, dan sanad ini tidak bercabang, sehingga hadis ini dikatakan hadis ahad. Terdapat warna abu-abu dan juga hijau, di mana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan kepada Nafi Maula Ibnu Umar, kemudian Nafi Maula Ibnu Umar meriwayatkan kepada Ilyas bin Sa'ad, kemudian Ilyas bin Sa'ad meriwayatkan kepada Qutaibah bin Sa'id, kemudian Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada Muhammad bin Isa. Dapat disimpulkan bahwa hadis tentang pendidikan keluarga yang diriwayatkan oleh kitab Imam Tirmizi ini sanadnya termasuk hadis yang mutasil dari Imam Tirmizi sampai ke Abdullah bin Umar. Kemudian matan hadis ini tergolong sahih li ghairihi dan tidak ditemukan syadz, serta seluruh perawinya berstatus sihah. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis ini merupakan hadis sahih. Kemudian dilihat dari kandungan hadis. Dalam kandungan hadis ini dapat dipahami bahwa konsep dasar pendidikan keluarga secara umum bertujuan untuk melahirkan lingkungan pendidikan bagi anak sebagai peserta didik dalam keluarga, di mana orang tua, ayah dan ibu berperan sebagai pendidik. Hasil dari proses pendidikan tersebut ialah seorang anak diharapkan mendapat gambaran awal yang menjadi representasi dari kehidupannya, yang diterima dan diyakini anak sebagai kebenaran dalam keluarganya akan membentuk paradigma yang mendasar, yang kelak akan menentukan perilaku dan karakter sang anak hingga menjadi dewasa di lingkungan sosialnya. Sehingga esensi yang sangat mendasar dalam pendidikan keluarga ini ialah melakukan proses penanaman nilai yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sebagai proses regenerasi dalam keluarga. Adapun dalam pandangan Al-Quran dan hadis, pendidikan keluarga ini dipahami sebagai bentuk proses pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai akidah Islam yang meliputi pendidikan suami, pendidikan istri, pendidikan orang tua, serta pendidikan anak. Dengan prinsip mendasar berupa kasih sayang, demokratis, kesabaran, kemandirian, kemanusiaan, dan kedisiplinan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.